Hiji tak biji. Ceban. Aduh, pinter. Bagus. 100 dapat 100. Kenapa ratus? Alah, Naon? cukup. Halo CS-CS-ku, berjumpa lagi dengan manusia Madasu di Easy Film. Seorang alkoholik yang suka racing kalau joget di acara hajatan dangdutan tetangga. Oke. Kali ini gua akan meringkas sejarah terciptanya musik ska yang melegenda dan disukai hingga kini. Tanpa mereka tak akan ada musik reggae, Bob Marley, dan lain-lain. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Gimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka di era 50-an di mana musik jazz mendominasi musik-musik di Jamaika, bahkan mengalahkan musik mento. Mento adalah gaya musik rakyat Jamaika yang memadukan antara elemen ritmis Afrika dan elemen Eropa. Gaya musik ini yang kemudian mempengaruhi musik ska dan reggae. Tommy McCook adalah seorang musisi jazz solois yang cukup terkenal pada masa itu. Ia juga sering ikut bermain dengan band bernama Don Hitchman. Don Hitchman adalah band yang dibentuk oleh Hitchman, mantan gitaris dari grup Eric Den Orchestra yang sangat terkenal di Jamaika. Tommy McCook dan para personil Don Hitchman adalah alumni dari Alpha Cottage School, sebuah lembaga pendidikan untuk anak laki-laki bermasalah yang berada di Kingston. So where is Trenchstone? You see where Trenchstone is in Jamaica. Mereka di sana diajarkan keuskupan agama Katolik dan proses belajar mengajar yang sangat ketat. Sekolah itu juga terkenal dengan program musiknya selama bertahun-tahun. Sekolah itu juga merubah ratusan anak-anak nakal menjadi orang yang berguna dan terkenal. Alpha Cottage School juga menghasilkan banyak musisi yang menonjol selama era 40-an sampai 50-an, di mana masa itu sebagai eranya musik dansa dan jazz. Lalu R.C. Lindom yang baru mendirikan stasiun radio meminta grup Don Hitchman untuk memainkan beberapa lagu di stasiun radio barunya sebagai promosi. Setelah itu, pemilik label rekaman sound system Stanley Monta juga meminta mereka untuk merekam musik calypso dan mento di studio rekaman baru miliknya. Saat Coxsone Dodd sedang mencari pemain jazz untuk bergabung dengan band studionya di sekitar Kingston, ia sangat terkesan saat melihat penampilan Tommy. Dodd lalu mengajak Tommy bergabung untuk merekam lagu di studionya. Awalnya, Tommy menolak karena ia hanya ingin menjadi musisi jazz solois. Namun setelah Dodd membujuk dan menjelaskan keinginannya, Tommy pun akhirnya mau bergabung. Coxsone Dodd adalah seorang musisi jazz sekaligus pemilik studio rekaman paling terkenal di Jamaika bernama Studio One. Nama Studio One terkenal karena sudah melahirkan banyak musisi hebat pada saat itu. Ketika Prince Buster dan Jah Jerry sedang berada di Studio One, mereka membicarakan tentang musik Jamaika yang sekarang cenderung meniru musik-musik jazz Amerika. Mereka ingin agar musik mereka berbeda dengan yang sedang hits saat ini. Lalu mereka mulai mencoba bereksperimen dengan menyatukan musik mento, calypso, jazz, rhythm blues yang menghasilkan ritme sedikit cepat tanpa kehilangan ciri khas jazz dan mento. Musik itu kemudian mereka beri nama ska. Pada tahun 1962, Dodd merilis lagu berjudul I Cover the Waterfront dengan dibantu Relen Alfonso dan Don Drummond yang melakukan bagian solo dan brass.
Don Drummond adalah pemain trombon terkenal yang dijuluki sebagai Big Trombone. Ia juga seorang musisi solois yang sudah merekam banyak lagu solonya. Di tahun 1963, Don meminta teman-temannya yang ada di studio untuk membantu merekam lagu miliknya yang berjudul Jazz Jamaica from the Workshop. Kemudian, beberapa minggu kemudian, Tom meminta temannya membantu untuk merekam lagu ska pertama yang berjudul The Answer. Pada awal tahun 1964, banyak lagu-lagu hits yang dibuat, tapi hanya sedikit orang yang tahu jika siapa pencipta instrumen tersebut. Bahkan, sebagian DJ mengklaim instrumen tersebut karena saat itu tak ada hak cipta yang dipatenkan sehingga karya instrumennya dengan mudah dibajak bahkan diklaim. Saat itu Tommy dan kawan-kawan sudah begitu lelah karena telah bekerja keras hanya untuk uang yang sedikit dan tak pernah mendapatkan pengakuan sedikit pun atas kerja kerasnya. Kemudian, para anggota band studio didatangi oleh pemilik perusahaan The Odeon Theater. Di sana, pemilik perusahaan menawarkan pertunjukan besar kepada mereka jika mau membentuk sebuah band. Ia berjanji akan membuat nama mereka menjadi semakin besar. Ia juga mengatakan jika ia hanya ingin membantu menyatukan para musisi hebat agar karyanya bisa didengar oleh orang banyak. Akhirnya, mereka pun bergabung dan sepakat untuk menyebarkan musik yang Jerry temukan agar bisa didengar oleh orang-orang di seluruh dunia. Namun setelah mereka bergabung dan menghasilkan banyak instrumen yang sudah direkam, mereka tidak pernah mendapatkan royalti untuk sebagian besar rekaman yang sudah mereka buat. Mereka juga tidak diberi penghargaan yang layak atas apa yang telah mereka sumbangkan dan efek yang mereka hasilkan terhadap dunia. Lalu saat itu mereka pun memutuskan untuk keluar dari sana dan memilih untuk meneruskan dengan membawa nama The Skatalists. The Skatalists secara resmi dibentuk pada tahun 1964 oleh 10 musisi hebat Jamaika bernama Tommy Mitchell saksofon, Roland Alfonso saksofon tenor, Lester Stelling saksofon, Lloyd Brevet bass, Lloyd Knibb drum, Johnny Moore trompet, Don Drummond trombon, Jerry Haynes gitar, Jackie Mito keyboard, dan Jackie Opel sebagai vokal. Saat itu mereka lebih suka memainkan musik ska instrumen tanpa vokal daripada muncul seorang vokal, walaupun ada beberapa lagu mereka yang memakai vokal. Karena menurut mereka, jika ada seorang vokalis di bandnya, maka yang menonjol di dalamnya hanyalah seorang vokalis. Kemudian, mereka melakukan penampilan pertamanya dengan membawa nama Skatalists pada Mei 1964 di klub milik Orville Billy Farnham yang bernama Hi Hat yang berada di Waterland. Awalnya Tommy dan kawan-kawan berniat hanya ingin latihan di klub tersebut. Namun di sekitar klub sudah banyak orang yang ingin melihat penampilan mereka. Karena tak ada pilihan lain, Tommy pun mengizinkan orang-orang yang ingin menontonnya masuk ke dalam klub dengan membayar biaya masuk agar uangnya bisa diberikan kepada pemilik klub. Setelah itu, berita yang mengatakan jika 10 musisi hebat Jamaika yang membentuk band Skatalists pun langsung menyebar. Cox and Dodd yang mendengar kabar itu langsung menemui mereka dan mengajak untuk kembali ke Studio One agar bisa merekam lagu-lagunya. The Skatalists lalu kembali ke studio milik Dodd dan mulai serius untuk merekam lagunya. Album pertama mereka resmi dirilis pada tahun 1967 yang berjudul Ska Authentic yang dibuat di Studio One, Kingston. Di album itu ada satu lagu yang sangat fenomenal sampai sekarang yang berjudul Simmer Down. Lagu itu juga menjadi lagu pertama mereka yang memakai suara vokalis. Kemudian mereka juga mulai tur berkeliling Jamaika untuk mengenalkan gaya musik baru yang mereka ciptakan bernama ska. Dodd juga membantu menyediakan mereka peralatan musik yang mereka butuhkan dan memberikan transportasi untuk tur mereka. Pada 1 Januari 1965, Don Drummond, pemain trombon, ditangkap.
karena telah membunuh pacarnya bernama Anita Marguerita Mahfoud yang membuat Don harus mendekam di dalam penjara. Setelah Don meninggalkan Skatalis karena urusan hukum, posisinya digantikan oleh Vin Gordon. Namun perpecahan dalam band mulai terjadi. Pada bulan Agustus 1965, mereka memainkan penampilannya yang terakhir dengan membawa nama Skatalis. The Skatalis akhirnya pecah menjadi dua grup. Ronald Alfonso membuat band baru bernama Ronald Alfonso and the Soul Vendor, dan Tommy Mitchcock membuat band bernama Tommy Mitchcock and the Supersonic. Karena perpecahan itu, nama besar Skatalis pun mulai redup. Setelah Don yang terjerat kasus pembunuhan mendekam di dalam penjara, akhirnya musisi hebat dari Jamaika Don Drummer meninggal dunia pada 6 Mei 1969. Kabar itu membuat duka yang sangat mendalam bagi teman-temannya yang pernah bersama Don saat masih berada di Skatalis. Lalu setahun kemudian, di tahun 1967, salah satu personel Skatalis bernama Jackie Opel mengalami kecelakaan yang membuatnya Jackie meninggal dunia. Kejadian itu membuat The Skatalis kehilangan dua musisi hebatnya. Setelah 7 tahun mereka berpisah, Lloyd Brafford, pemain bass, meminta teman-temannya untuk membantu menggarap album solonya yang direkam di studio milik Lil Perry. Mereka pun berkumpul kembali untuk membantu Brafford dan menganggapnya sebagai reuni di Skatalis. Album Brafford akhirnya dirilis yang berjudul African Roots. Pada tahun 1979, seorang produser rekaman Island Record di Inggris meminta The Skatalis datang ke studionya untuk merekam album barunya. Kemudian The Skatalis pun merekam lagu-lagunya yang akan mereka beri judul The Big Gun. Namun karena perselisihan Tom dan pemilik studio membuat album tersebut tak jadi dirilis. Di tahun 1983, seorang direktur acara festival bernama Ronnie Burke datang menemui Tommy. Di sana, Ronnie meminta The Skatalis untuk tampil di acara festival yang kelima, Sunsplash. Tommy pun menolak dan mengatakan jika ia ingin fokus ke karir solonya. Lalu Ronnie mendatangi semua anggota Skatalis yang lain dan membujuk mereka untuk bergabung kembali untuk tampil di acara festival tersebut. Beberapa minggu kemudian, Ronnie kembali mendatangi dan membujuk semua anggota The Skatalis untuk bergabung kembali karena ia akan membuat tur ke seluruh pelosok Jamaika. Awalnya mereka menolak karena ada masalah pribadi sama anggota, tetapi karena Ronnie terus membujuk, akhirnya mereka kembali bergabung dan membawa nama The Skatalis sekaligus melakukan tur. Lalu di tahun 1985 sampai 1986, The Skatalis pergi ke Amerika untuk melakukan tur Amerika pertamanya yang dimulai di The Village Gate dan berlanjut ke beberapa kota berikutnya sampai berakhir di New York. Pada awal 1990, The Skatalis resmi bergabung dengan label rekaman Amerika bernama Senasi Records dan merekam album barunya. Mereka juga melakukan tur kembali yang dimulai dari New York sampai ke California. Dan setelah menyelesaikan turnya, beberapa bulan kemudian, Jackie Michu meninggal dunia karena serangan jantung di saat The Skatalis sedang di puncak popularitasnya. Sepanjang tahun 1990 sampai 1997, The Skatalis merilis banyak album di label Senasi Records seperti Greeting from Skamania, Skavevo, dan High Bob. Pada tanggal 5 Maret 1998, dunia dikejutkan oleh berita duka yang mengabarkan jika salah satu pendiri The Skatalis bernama Tommy Mitchcock meninggal dunia. Dan di 20 November 1998, The Skatalis kembali kehilangan musisi terbaiknya bernama Roland Alfonso. Ia meninggal dunia di umurnya yang ke-67 tahun, yang membuat para penggemar Skatalis merasa kehilangan karena dua musisi hebat meninggal dunia di tahun yang sama. Kemudian di tahun 2000 dan 2001, The Skatalis merilis album yang berjudul Besaka dan From Paris with Love dengan semua materi baru yang disusun oleh masing-masing anggota. Menurut para kritikus musik, album itu benar-benar sangat fantastis. Lalu pada 2004, The Skatalis berkolaborasi dengan Touch and the Maytals untuk album berjudul True Love. Selain berkolaborasi dengan Skatalis, mereka juga berkolaborasi dengan banyak musisi terkenal seperti Eric Clapton, Jeff Beck, Ben Harper, dan lain-lain.
Album itu berhasil memenangkan Grammy Award pada tahun 2004 untuk nominasi album ska terbaik. Lalu pada bulan April di tahun yang sama, anggota asli sekaligus pendiri Skatalis, Lloyd Brevet sang basis memutuskan untuk keluar dari band setelah ia berselisih dengan sesama anggota. Kemudian setelah Brevet keluar, posisinya digantikan oleh Phil Douglas dan kembali melakukan tur dunianya. Dan pada Oktober 2005 mereka merilis album live berjudul The Skatalis in Orbit Volume 1. Album itu direkam secara langsung saat Skatalis tampil di Argentina. Pada tahun 2006, The Skatalis tampil bersama Jimmy Cliff, The Wailers, Al Pabon di acara penobatan tahta kerajaan Monaco kepada Caroline yang dikenal sebagai Princess of Hanover untuk menggantikan posisi ayahnya yang sudah meninggal. Setelah itu mereka melanjutkan tur dunianya ke Australia, Selandia Baru, Chili, Brazil, Argentina. Saat di Australia, mereka merekam 11 lagu di 301 Studio untuk album On the Right Track by I'm International yang dirilis 2007. Pada 12 Mei 2011, anggota pendiri sekaligus drummer Skatalis, Lloyd Knibb meninggal pada usia 80 tahun. Kemudian, pendiri dan mantan pemain bass Skatalis, Lloyd Brevet juga meninggal dunia setelah menderita stroke pada 3 Mei 2012 saat usia 80 tahun. Kini anggota asli The Skatalis hanya tinggal Lester Sterling yang masih hidup. Meski begitu, ia masih melanjutkan The Skatalis dengan para audisional yang mengisi posisi personil lamanya yang telah meninggal. Lalu pada 2014, The Skatalis membuat acara besar bernama Ostroda Reggae Festival. Acara itu untuk merayakan ulang tahun The Skatalis yang ke-50 tahun. Kemudian tahun 2017, Skatalis membuat album berjudul Trojan Best of the Skatalis. Lalu film pun selesai. The Skatalis telah memberi kontribusi besar kepada dunia melalui musik yang hingga kini sangat diminati oleh berbagai kalangan di seluruh dunia. Meski sebagian besar dari para personilnya telah tiada, tetapi karyanya hingga kini masih terasa. Oke CS-CSku, terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. No. Hey. Bye.